Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Untuk menghasilkan sebuah karya seni, memang membutuhkan berbagai macam perangkat dan bahan. Alat dan bahan pun juga nggak harus yang mahal, tapi bisa pakai bahan yang kita temukan di sekitar kita. Nah, berikut ini ada beberapa karya seni luar biasa, tapi dari hal-hal yang terbilang sederhana. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Umumnya, para pelukis akan menuangkan kemampuan melukisnya di media kanvas. Belum lagi kalau lukisan yang dihasilkan itu indah dan memiliki makna tersendiri. Pastinya punya harga jual yang tinggi ya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh seniman bernama Scott Wade. Pria parubaya ini memiliki hobi melukis di mobil yang berdebu. Bahkan ia memiliki julukan sebagai Dirty Car Artist. Ya, doi itu selama bertahun-tahun melakukan eksperimen untuk menyempurnakan tekniknya dengan mengubah mobil kotor menjadi galeri seni yang bergerak. Kebolehan Scott melukis debu di mobil yang kotor itu pun seringkali diunggah di YouTube, seperti di video pertama ini. Awalnya, dia sengaja mengotori mobil bersihnya itu dengan debu. Jari jemarinya pun langsung beraksi. Sambil melihat foto di tangannya dan dibantu kuas pendukung lainnya, tangan lihai Scott langsung mengukir debu di mobil putih itu. Dan seperti sulap, debu di kaca mobil belakang itu pun berubah menjadi gambar 5 orang wanita yang sedang memegang gelas bir. Nggak hanya sampai di situ, Scott juga sering memamerkan aksinya itu di depan umum. Dan nggak sedikit juga orang-orang yang melihat merasa heran dengan aksi yang dilakukan Scott. Kalau menurut Mimin sih, melukis di debu gini sayang-sayang ya. Soalnya nggak bisa dijual. Udah gitu kena air hujan langsung hilang lukisannya. Ya kecuali lukisan debu di mobil orang Indonesia, yang kadang suka nulis atau gambar yang jorok. Edward Howard ini merupakan pembuat properti dan pematung yang berusia kurang lebih 23 tahunan. Nggak hanya bekerja untuk perusahaan kreatif, tapi dia juga sering ikut festival seni. Nih lihat, awalnya styrofoam putih ini nggak ada bentuknya. Pertama-tama, doi ngegambar sketsa dulu di styrofoamnya. Digergaji, terus diamplas, dilem, terus dicat dengan warna-warna yang sesuai karakter. And well, jadi deh tuh kepala naga yang terbuat dari styrofoam. Ini naga apa kado sih? Pernah nggak kalian lihat gambar atau grafiti di pinggir jalan? Yap, seni jalanan emang sering kali dicap negatif sama masyarakat luas. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya seni jalanan itu sebagai bentuk seni menakjubkan yang bisa menginspirasi dan mengubah lingkungan kota yang membosankan. Coba nih kalian lihat beberapa video karya seni jalanan ini. Beralaskan mulai dari dinding ruangan, tembok di pinggir sungai, dinding gedung perkantoran, bahkan jalanan. Hasil dari seniman jalanan ini pun nggak sembarangan. Karya seni mereka bahkan terlihat nyata atau bisa disebut lukisan dimensi ruang. Masyarakatnya pun dibuat takjub dengan hasil lukisan keren dari seniman jalanan ini. Kapan ya Mimin bisa ngelukis kayak gini? Pastinya butuh latihan sih. Spray atau cat semprot memang menjadi salah satu alat yang bisa digunakan untuk melukis. Kayak di video ini, ada seniman yang menunjukkan kebolehannya melukis di atas kertas menggunakan cat semprot.
Layaknya chef yang sedang meracik masakan di atas wajan, seniman ini dengan lincah terlihat bergantian menggunakan berbagai macam warna cat semprot. Ya kelihatan sih kayak semprot sana semprot sini, tapi finally jadilah lukisan yang keren. Selain ada cat semprot, juga ada nih yang namanya cat cair. Cat cair atau populer dengan sebutan akuarel adalah medium lukisan yang menggunakan pigmen dengan pelarut air dengan sifat transparan. Nih kayak video ini, akun YouTube bernama Wiggle Art ini seringkali memamerkan karya seninya menggunakan cat cair. Uniknya, dia itu nggak menggunakan kuas untuk membentuk sebuah lukisan, tapi cat cair itu hanya dituang dan dibentuk pola. Terus kadang-kadang dia miring-miringin itu kanvas. Nih coba lihat, kayaknya sih gampang. Tinggal tuang, miring-miringin dan jadi deh. Kayaknya. Ternyata untuk menghasilkan sebuah karya seni yang luar biasa nggak harus menggunakan bahan-bahan mahal dan susah dicari loh. Buktinya salah satu seniman asal Denmark bernama Hasmitnaf ini. Cukup bermodal sobekan kertas dan spidol, Hasmitnaf berhasil menciptakan karya yang tak biasa guys. Ia berhasil membuat ilustrasi dengan menggabungkan teknik 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam karyanya. Hal ini membuat ilustrasi yang dibuatnya tampak sangat nyata. Uniknya, dia juga kerap menggunakan sobekan kertas dalam karyanya ini. Keren kan guys? Umumnya kalau habis makan cemilan pasti kalau udah habis langsung dibuang ya bungkusnya. Nah tapi seniman yang satu ini justru malah ngumpulin bungkus cemilan, bukan buat dijual ke tukang loak, tapi ia mengubahnya menjadi karya seni. Dikutip dari liputan6.com, seniman asal Jepang bernama Haruki ini membuat bekas bungkus makanan menjadi figur manusia, hewan, kendaraan, atau bangunan. Penasaran karyanya kayak apa? Nah, bisa kita lihat dari akun Twitter dan channel YouTube-nya Haruki nih, yang sering membagikan hasil karyanya itu. Gimana, keren kan? Daripada jadi sampah, mending jadi karya seni kayak gini. Kreatif ya. Daripada koran numpuk aja jadi barang gak kepake, lebih baik jadikan karya seni seperti yang dilakukan oleh seniman asal Jepang yaitu Chiehito Suyama. Dari akun YouTube Great Big Story terlihat ia kerap menggunakan koran bekas yang ia linting satu persatu dan disambungkan dengan koran lainnya. Koran-koran ini disatukan satu persatu membentuk hewan yang sudah disketsa lebih dulu. Proses ini dilakukan sepenuhnya pakai tangan guys. まず新聞紙をねじそこから生きてるように作りたいなって思います。 Dari usaha, kreativitas, dan kesabaran, akhirnya dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa kayak gini nih. Nggak nyangka kan hasilnya bakal sekeren ini. を使ってこれまで続けていきたいと思います。動きづらそうみたいな。なんでこんなに毛がいっぱいなんかもう Jika biasanya burung hinggap di ranting pohon, tapi sekarang emang nggak sedikit sih burung lebih banyak hinggap di kabel listrik. Maklum, tiang listrik kan lebih subur alias lebih banyak daripada pohon. Nah, hal itu ternyata dimanfaatkan seorang pria bernama Jarbas Agnelli. Pasalnya, ia menjadikan foto burung yang berbaris ini menjadi sebuah karya seni. Dalam keterangan akun YouTube-nya, ia mengaku melihat foto burung yang bertengger di kabel listrik dari koran yang ia baca. Habis itu, doi jadi kepikiran bikin foto ini jadi sebuah not balok dan menghasilkan nada. Ternyata burung yang bertengger di kabel listrik ini benar-benar bisa menghasilkan nada yang indah kayak gini ya guys.